Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. In this episode kita akan ngobrol dengan murid teladannya Universitas Trisakti. Namanya Ivan Leonard. Dan dia ini sekarang menjadi Corporate Executive Chef di All In Group yang outletnya ada beberapa, both di Jakarta dan juga di Bali. Di antaranya ada Odyssea, ada Mr. Bitsy, ada Fable kalau klubnya di Jakarta dan juga ada Mirror di Bali. Jadi dia selalu kerjanya ngiter-ngiter mulu nih Jakarta-Bali, seru banget. Dan it was really good to see him again finally. Dulu gue sama dia tuh literally outletnya sebelahan. Jadi kalau mau nongkrong, mau ngebir tinggal jalan kaki. Tapi karena situasi lagi begini, gue udah hampir 1,5 tahun gak ketemu dia. So it was really good catching up. In this episode dia akan cerita mulai dari journey dia di sekolah perhotelan, digembleng abis-abisan di Amus untuk menjadi chef yang oke dan sampai sekarang menjadi one of the most successful corporate chef di Jakarta. Dan dia hari ini juga akan ngobrol ke kita tentang choose your own path. Pilihlah jalan hidup lu sendiri, makanya kita taruh judul itu. So hopefully this episode bisa menginspirasi kalian semua, pendengar-pendengar setia Ray Jensen Radio. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita dan klik the bell icon. Follow juga kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Dan juga follow kita di Instagram @RayJensenRadio atau Instagram personal gue @RayJensen, so you wouldn't miss any of our new updates. So without further ado, please welcome Chef Ivan Leonard. Enjoy the show. Chef Ivan Leonard, apa kabar brother? Gua long time no see. Lama banget, parah. Gimana bisnis sekarang? Ya seperti yang diketahui parah gitu kan. Gak ada yang enggak kayaknya. Pasti ya kena dampak semua lah. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Cuman ya kebetulan kan industri F&B, entertainment semua benar-benar dampak langsung ya. Wah gila sih, direct sih, direct. Parah. Waduh. Tapi dengan sekarang yang udah boleh buka jam 9 nih gitu, yang gua nggak tahu ya kalau waktu episode kita ngupload nih udah peraturannya ganti lagi apa enggak ya? Semoga nambah. Amin. Tapi itu ada peningkatan kan nih? Kan udah seminggu nih kan? Iya betul. Kalau dibilang peningkatan ada, cuman belum signifikan dan belum stabil juga. Kita kan baru ngelihat seminggu lah gitu. Secara percentage ada kenaikan ada, cuman apakah ini bakal sustain atau malah makin baik atau cuman awal-awal doang? Iya, itunya. Kita nggak tahu. Takutnya orang nanti, gue takutnya berubah lagi sih. Betul. Takutnya gitu. berubah lagi gitu. Kalau gue inget ya, jadi waktu PSBB yang pertama kan emang tutup, ya kan. Terus habis itu PSBB kedua sempet naik dikit. Betul. Itu kalau gua dengar cerita teman-teman chef terdekat sih udah pada nyetok. Sama gue juga waktu itu di bar gue udah nyetok nih. Udah mulai rame. Udah boleh nyetok nih. lagi nggak taunya tutup PSBB lagi. Iya gitu. Betul. Lu juga begitu ya? Sama. Cuman emang dari awal pas buka sih. Jadi pas habis PSBB pertama gitu kayak gue ngelihat sebetulnya wah ini kayaknya belum safety gitu, nggak ada yang pasti. Jadi kayak emang masih main tipis-tipis lah biasa. Kayak itu bener-bener based on daily basis lah gitu. Kita lihat transaction gimana, tamu gimana, kita lihat weekend, weekdays gimana gitu. Cuman pas waktu itu mau PSBB kedua lagi, pas banget oke, gue baru mau decide apakah gue bakal nyetok lagi atau ya udah masih gini lagi. Ya cuman beberapa item udah mulai belanja, tapi masih ada yang belum, jadi masih setengah-setengah sih. Ya itu. Ya interestingly kalau kan bonyok gue berapa kali kan kayak ya makan di restoran lah, bosen di rumah gitu. Betul. Terus banyak restoran yang kayak masih ada yang sold out kan. Betul. Terus it's like kayak ya lu buka banyak yang sold out, kalau tamu yang rese dikomplain. Gimana sih sold out gitu kan. Tapi kita juga yang perlu dimengerti guys. Nih restoran goers mungkin dan foodies susah ngatur stoknya gitu dan ngatur keuangan karena nomor satu keuangan. Iya benar. Gitu. Ujungnya itu gitu. Oke, very good to see you again my friend. Dan jujur kita udah mau beberapa kali kita schedule tapi selalu ada aja. Selalu ada ya kan. Padahal
Ini shout out to Chef Respati, katanya kalau interview Ivan Leonard, 1 Trisakti bakal subscribe ke Regensen Radio Podcast. Paling bisa emang. Dia paling bisa. Jadi anak-anak Trisakti please subscribe nih, gue udah undang nih. Aduh. Seaktif apa lu di komunitas kampus Trisakti? Kalau lu pentolannya banget gitu ya? Ya orang bilang gitu, cuman enggak lah gitu. Banyak juga sih teman-teman yang lain. Kalau dibilang aktif mungkin sebetulnya lately udah kurang aktif. Dulu ya masih kayak wah sering deh setiap kegiatan, apalagi pas masih di kampus ya gitu. Masih kuliah, habis itu lulus 3-4 tahun setelah lulus lah masih banyak aktif, masih kayak istilahnya junior pun masih banyak yang minta pendapat atau apa gitu, masih banyak yang kenal lah. Cuman makin kesini sih udah jarang gitu. Apa sih yang buat Trisakti? Karena gua ngelihat Trisakti sih khususnya itu kayak jebolan-jebolan sana tuh bagus-bagus sih. Tergantung siapa yang ngomong dan siapa yang dilihat sih. Kalau gue lihat, at least gue lihat attitude-nya tahan banting. Kalau gue lihat itunya. Gue sendiri ngelihat gitu ya. Cuman di luar Trisakti pun banyak kok anak-anak yang tahan banting gitu. Yakin banget gitu. Even yang nggak sekolah culinary atau hospitality pun yang ujung-ujungnya terjun ke F&B pun juga banyak yang qualified gitu. Cuman memang pas kita dididik juga untuk siap terjun sih sebetulnya ke industri dan istilahnya. Iya, nggak kagetan gitu loh, nggak kagetan lah. Gue juga istilahnya angkatan ya, gue lumayan tua lah ya bro, gitu kan. Senior-senior gue yang di atas gue juga masih kayak zaman dulu men, dimana lu kampus tuh senioritas masih ada gitu. Walaupun ya emang banyak kenal senior nyantai, cuman dibalik itu semua juga ya mereka ada sisipan-sisipannya gitu kan. Lu kayak gini aja gak bisa gimana, ntar pas lu kerja mati lu sama orang. Iya bener-bener. Jadi kayak somehow ya sedikit-sedikit mental kita disentil juga dulu gitu kan. Ya alhasil ya pas di industri lumayan lah ya gitu maksudnya. Dan lu merasakan itu juga berarti? Betul. Gue pas gue di industri baru keinget kayak bener juga kata si ini, bener juga kata si itu. Thanks to them sih gitu. Udah care sebetulnya sama kita. Cuman mungkin pada saat itu kayak ini apaan sih, ini rese banget gitu. Terus lu gituin junior lu gak? Ada beberapa ada beberapa yang in a good way ya, maksudnya gue juga gituin mereka dengan maksud yang sama gitu kan. Jadi akhirnya kayak ya kalau gue udah lewat ya orang tahu lu juga kuat lah gitu. Gitu. Yes, dan lu juga begitu saat lulus kan lu langsung kerja di Amus kan waktu itu kan. Waktu itu emang dapat kesempatan. Gimana pengalamannya? Kan gue baru podcast nih sama Stefu ya kan, sama Chef Gilles kemarin. Really amazing people sih. Banget. Itu dia makanya gue waktu itu jujur gue beruntung bisa dapat kesempatan untuk pasti kan banyak banget dong langsung up. Terus jarang juga yang awal-awal susah kali masuk ke sana. Gue juga sebetulnya waktu itu sebelum udah dapat kesempatan itu sebelum gue lulus kuliah gitu. Jadi ya udah kelar skripsi, cuman gue udah kelar kuliahnya belum kelar skripsi. Cuman waktu itu kesempatan itu gue dapet, cuman gue mikir kalau gue kerja gimana skripsi gue, sedangkan ya gue masih sama parents waktu itu kan, dan mereka emang pengen ngelihat anaknya kelar kuliah lah pasti kayak gue harus pilih kuliah dulu sampai beres deh. Ya udah deh gitu. Abis lulus sebelumnya ya cuman sebulan 2 bulan Chef Stefu yang nawarin gue lagi waktu itu. Gue masih ingat kok. Lu ngapain sekarang? Ya udah abis skripsi aja nih masih sambil nyari. Ya udahlah kamu ngapain pakai nyari-nyari gitu. Kayak gue juga dengan senang hati lah gitu. Kapan lagi bisa dapat kesempatan kayak gitu. Ya gue jalanin di situ hampir 4 tahun dan mereka semua ya, maksud bukan cuma Chef Gilles sama Chef Stefu doang. Semua yang ada di dalam Amus ngajarin. Orangnya tuh kayak gitu. Jadi pengalaman gue sempat ketemu beberapa staffnya di sana. Nggak banyak staff kitchen sih, tapi kayak staff bar, staff waiter gitu. Terus kayak yang gue found kekeluargaan banget gitu betul. Kan. Terus emang Amus kan terkenal kayak Chef Stefu juga cerita kayak ya banyak ini kalau yang mau buka tempat baru tuh dilirik tuh Amus tuh staff-staffnya Amus pada dicabutin gitu kan. Lu mengalami itu juga? Pada saat itu bukan mengalami itu sih sebetulnya. Gue malah menghindari waktu itu sebetulnya. Karena emang gue waktu itu kerja di Amus gak cuma sekedar kerja. Karena emang gue mau kerja untuk belajar gitu. Kalau lu kerja untuk kerja
well lo Iya. pasti cari yang salary-nya enak, kerjaannya enak, nyantai, have Biasa a nice itu life nyangkutnya gitu. di hotel kalau biasanya. Biasanya benar, Iya. gue juga setuju sama lu biasanya. Cuman ada beberapa hotel yang luar biasa juga sih Iya. gitu. Yang kayak setelah gue dari Amos itu ya gue dapat kesempatan lumayan menarik lah gitu. Jadi pas waktu itu gue di Amos juga pasti ada lah orang yang nawarin gitu. Cuman waktu itu gue benar-benar menyibukkan diri gue, emang udah fokus buat kerja. Abis itu ya kalau kerjaan ya gue main socializing, udah itu aja gitu. Gue gak yang cari kesempatan lain untuk kerja di luar atau apa dulu gitu pada saat itu gitu. Ketika udah akhir-akhir emang gue ngerasa kayak wah ini kayaknya udah saatnya kali ya gue coba cari tambahan ilmu dari yang lain gitu. Kayak sebetulnya ilmu di situ juga masih banyak banget gitu. Iya. Even gue stay juga masih banyak hal yang gue belum pelajarin dari tempat itu gitu. Cuman kayak ada baiknya waktu itu pas gue masih muda gitu kan, kayak ya kayak lu juga lah jalan-jalan kemana kayak bener-bener gurunya banyak gitu, cari gitu. Dan ya yang penting dari omongan lu tadi sih belajar sih, kerja buat belajar untuk awal-awal. Betul. Ini kalau ada mungkin yang chef, anjing kita udah tua kayak tua. Well, it's been like 10 to 11 years ago, man. Iya. Kalau diinget-inget. Iya, jangan dulu yang ngumpul-ngumpul, nongkrong, ngajar masak. Ya benar-benar. Tapi ya kerja buat belajar itu basically kalau ya at least teman-teman circle chef kita, itu ya waktu masih muda, ya memang kerja buat cari uang. Tapi mainnya untuk masih muda itu ya cari ilmu dulu sih, dan pengalaman. Ya kan? Pengalaman lah, skill lain, terus juga attitude yang dibangun di industri beda gitu. Lu nggak bisa dapet itu di sekolahan tuh nggak. Ya ada, cuman nggak the whole package lah gitu. Again ya itu ya kalau ngomongin topik kayak gue sering banget ditanya, lu sekolah masak penting gak sih? Lu sering ditanya gitu gak? Iya, gue sering ditanya. Kalau itu jawaban lu apa? Jawaban gue penting gak penting. Penting karena lu bisa dapat fundamental, lu dapat arahan yang benar dari orang yang benar dan emang ngajarin. Tapi balik lagi, biasanya masak kan harus ada basic skill itu. Lu harus punya talent atau lu ada hobi atau lu punya passion kalau bisa gitu. Or at least lu suka makan deh gitu. Oke, lu mungkin gak dalamin masak, lu gak rajin, tapi at least lu suka makan, lu tahu makanan, bisa dilatih kok. Iya. Itu kejadian sama banyak orang juga kan sebetulnya. Bener, dari mulai suka makan, ujung-ujungnya nih, gue mau lihat proses behind it dong. Ternyata jatuh cinta lah gitu. Iya, itu kayak si Stefu, dia cerita kayak gue bener-bener kayak dia bilang dia nggak bullshitting, dia kayak gue karena butuh duit di sini gitu kan. Tapi pas nyemplung ternyata jatuh cinta sama the whole process gitu kan. Betul. Terus lu dari Amos lu pindah ke Raffles. Gimana tuh transisi dari restoran fine dining yang standarnya luar biasa ke hotel? Atau lu megang khusus restoran ya di sana? Gue waktu itu juga kebetulan tim pre-opening ya. Jadi kayak lu pre-opening? Pre-opening, jadi benar-benar the whole thing lah. Gue mulai dari, kita ngomongnya kalau anak-anak hotel ngomong tim debu, nah benar-benar tim debu sih gitu. Benar-benar dari itu dapur, koridor juga masih banyak kuli-kuli, masih project, kita udah masuk lah. Tim debu bilang. Betul. Jadi mulai dari training, brand knowledge, segala macam, masih belajar di kelas lah, kayak di meeting room gitu loh, teori udah. Kayak oke, kita buka. Biasanya kalau hotel bertahap pasti pre-opening kan. Dari mulai, biasanya nih kalau kitchen tugasnya pertama either pastry atau kantin dulu. Harus nyala, jadi staff baru bisa makan, kita udah jalan. Kalau hotel Jakarta biasanya yang punya banqueting, yang ada ballroom, pasti biasanya ballroom dulu yang buka. Pasti, karena itu main income. Betul. Dari itu, hotel. Tapi sebelum pandemi ya, kita nggak tahu nih habis pandemi. Ini kita ngomongin plannya agak-agak berubah gitu. Jadi waktu itu benar-benar ngerjain semuanya dari kantin, habis itu ngebuka ballroom jalan segala macam, kita prepare all day dining berbarengan sama rooms gitu. Nah, kalau all day dining sama rooms buka, itu langsung kan breakfast sudah harus aktif, a la carte lu udah harus jalan, room lu service, ada room service, terus lu ada buffet, terus misalnya lu di hotelnya ada lobby lounge, ada bar, ada pool bar, itu juga harus aktif at the same time. Ada semuanya itu. Betul gitu. Lu itu kayak in a unique position di mana kayak lu dari restoran terus dari hotel.
Terus lu juga banyak young chefs yang look up sama lu gitu. Lu coba jelasin perbedaannya gitu. Kan biasanya kayak anak kitchen, anak hotel apa anak restoran. Iya, gitu biasanya kan. begitu. Lu punya spesifikasinya kemana nih gitu. Nah lu kan punya different point of view nih, udah ngerasain dua-duanya. Coba jelaskan mungkin pengalaman bedanya sih apa positif, apa negatif dan yang sebagainya. Banyak banget sih soalnya jadi karena gini, gue waktu itu dulu decide sekolah masak pun juga karena to be honest gue dulu bingung gue mau jadi apa men. Lulus SMA kayak lulus SMA nilai gue pas-pasan kayak men gue mau ngapain gitu kan. Biasalah dilema anak muda dulu kan. Terus karena gue ngelihat juga ada di keluarga besar gue, om gue itu juga dulu Trisakti. Maksudnya dulu let's say kita dihadapin pilihan apa? Oke lu masuk hukum jadi lawyer. Oke lu masuk ekonomi manajemen, one day lu bisa jadi business management atau apalah. Atau misalnya lu art atau apa. Kebetulan gue dulu IPS, jadi teknik udah gak bisa, kedokteran udah gak bisa deh tuh gitu. Jadi IPS jurusannya sisanya tinggal itu-itu aja tuh. Visip lah segala macam, communication, advertising atau itu gue pikir kayak oke, gue lumayan suka ngomong sih, cuman gue agak-agak malu ketemu orang baru gitu, gue agak mager anaknya kan, jadi kayak kayaknya enggak, kurang. Terus kayak gue bingung ngapain nih, gue demennya apa, emang gue demen makan dari dulu kan, gue dulu gendut banget men, parah. Gue SMA itu seingat gue berat gue 120. Gila. SMA awal ya, SMA itu awal gue berat gue 120 dengan tinggi badan mungkin cuma 163, 165, bogel ya gue pendek dan gendut dulu. Parah sumpah. Ntar kita cari fotonya. Aduh bahaya. Terus abis itu ya udah transisi SMA karena gue basket juga segala macam aktif. Terus ya emang dari dulu suka makan ya gue mikir kan gue suka makan ya. Dan gue emang suka masak iseng-iseng dulu. Jadi kayak gue masak berdasarkan karena gue suka makan dan berdasarkan kesotoyan gue aja gitu. Kayak dulu kan sosmed atau internet pun juga belum segitunya kayak sekarang ya. Jadi kayak balik lagi belajar masak ya dari nyokap sama dari oma gua gitu. Dulu gue tiap hari masak di rumah. Gak kepikiran gue foto, upload. Iya enggak. Bener kayak kita masak udah nih cobain. Udah ya udah makan aja gitu kan. Paling bawa ke temen gue sekolah dulu. Iya gimana nih gitu. Pulang sekolah gitu temen gue ke rumah lu masak. Belanja dulu baru ke rumah gue gitu. Gue masak makan sama anak-anak gitu. Itu kerjaan SMA sih. Cuman habis itu pas gue kuliah. Gue dapet itu pelajaran teori manajemen gitu. Karena kebetulan Trisakti itu hospitality management gitu. Jadi semuanya kan? Semuanya. Bukan masak tok. Dapat rooms, dapat hotel, dapat finance dan accounting dan back office segala macam, tetek bengeknya semua tuh dapat gitu. At least dasar-dasarnya dapat. Cuman emang waktu itu kita pikir kayak, aduh kayaknya nggak bakal guna deh gue kesini mau masak kok gitu. Dulu ya gitu kayak pas udah dapat itu semua. Gue kerja di restoran gitu kan. Restoran bener-bener lu kick ass masak titik udah job desk lu pokoknya masak enak bagus clean as you go that's it. Belajar sebanyak-banyak udah gitu kan. Cuman kayak ya karena gue anak kepo juga sih gitu kayak lambat laun gitu kayak gue mulai penasaran sama senior gue yang dia pegang paper lah terus udah mulai ada decide harga jual inventory control tuh gimana gitu gimana lu ngerem belanjaan atau lu bisa naikin quality makanan lu di mana keuangan juga tetap aman gitu kayak dari sisi costing lo accounting finance juga nggak negor lo gitu kan terus belum lagi karena nggak ada gunanya makanan enak kalau restoran rugi betul gitu kan terus ngelihat si marketing ini gimana sih dia ngelihat ngejual makanan nge-branding packaging nih produk kita tapi keluar biar orang bisa lebih ngehargain kan gitu jadi kayak dari situ mulai agak bercabang tuh jadi kok gue harus ngelihat ini itu. Pada saat kapan tuh? Waktu lu lagi di Amus belajar? Jalan di Amus, jalan masuk tahun ketiga kali ya. Jadi setelah 2 tahun itu gue udah mulai kayak bisa keep up sama kerjaannya gitu. Karena jujur jadi nih gue punya cerita nih. Gue lulus Trisakti, gue kuliah 4 tahun. Habis itu gue masuk kerja di Amus. Di situ gue ketemu semua yang kerja rata-rata anak muda. Seumuran gue, ada yang lebih tua setahun, ada yang lebih muda setahun. Jadi kayak masih range-nya di situ lah. Mereka gak ada yang anak sekolah masak, gak ada yang hospitality management, to be honest. Mereka mulai dari steward, dari bawah. Gitu. Jadi kayak gue pun masuk situ juga masih
half and half gitu, mulai pegang makanan tapi kayak lu don't mind nyapu ngepel segala macam cuci ya kita di dapur men gitu kan apa juga kita kerjain. Manjat-manjat exhaust kita cuci exhaust juga emang udah job desk kita gitu kan. Cuman mereka bener-bener mereka gak belajar masak gitu, mereka gak dapet itu kesempatan, dapet privilege bisa sekolah masak gitu kan. Tapi mereka kerjanya bagus. Skillnya juga ada, punya knowledge ya yang dikerjain mereka punya knowledge-nya. Karena mereka belajar di kerjaan gitu, diajarin dari chef-nya. Di situ gue agak compare ya. Gue ketinggalan banget sama mereka gitu kayak dari segi speed, kerapian, knowledge pun juga di industri sama di teori dulu sekolah kan beda gitu. Gue ngerasa kayak lu pada lulus SMA, lulus SMK, abis itu langsung kerja sama gue yang lulus SMA kuliah 4 tahun kok jagoan lu ya. Gue gak mau ketinggalan dong. Cuman kayak di situ mereka juga yang ngajarin gue gitu. Jadi kayak, nah di situ gue agak berpikir juga tuh masalah sekolah penting gak penting sebetulnya kayak gue percuma dong kuliah 4 tahun tapi mereka malah lebih gokil nih kerjanya daripada gue gitu. Sempat pikir kayak gitu, cuman abis itu udah gue coba keep up jalan segala macem. Ketika udah mulai masuk ke managerial skill ya, maksudnya lu ada tahu hitungan costing, lu ada tahu behavior tamu segala macem kayak oh gue udah pernah dapet gitu, gue udah pernah tahu. Iya itunya sih gitu. yang penting dari kalau menurut gue sendiri itu yang sekolah masak yang nggak bisa didapat atau ya di sekolah perhotelan gitu itu itunya that little lebih ke manajemennya lah. Betul. Kalau lu kerja cepet ya ada sih orang di kitchen yang bertahun-tahun masih kerja lama banget gitu ada. Tapi kalau kerja cepet tuh kebanyakan karena kebiasaan kalau menurut gua gitu kebiasaan. Bener. Kayak gua pengalaman gua kayak begitu gua masuk habis dari Noma Denmark gua pindah ke restoran namanya Kado. Itu waktu itu gue di sana umur 28 gitu kan. Tapi ini kayak anak-anak yang baru mulai kerja gitu lah. Baru mulai kerja masih kayak umur 21, 22. 21. Gila men, gue kayak buset, nih gue kerja lelet banget gitu. Terus kayak diomelin sama anak umur 23 gitu, cepetan dong kerja. Sialan. Tapi ya itu nyatanya gitu. Iya, betul banget itu. Jadi nah terus manajemen skill ini lo aplikasikan waktu lo di hotel. Apa lebih ketara lagi? Dari di Amus pun juga sebetulnya udah mulai ya, maksudnya gue belajarin itu. Cuman pas gue di hotel pun, abis itu kan gue ke Raffles itu CDP ya, CDP tengah lah gitu. Lo udah mulai manajemen. Supervisor, tapi kan ya lo masih half and half lah. Apalagi gue tim pre-opening masih bener-bener totally di lapangan waktu itu. Jadi, tapi paling gak gue udah harus mulai manage orang, gue udah harus manage tim. At least beberapa orang yang di bawah gua ini gitu. Lu berarti lu itu di bangketnya, di ballroom ya? Di hotelnya? Apa di hotel karena gua tim pre-opening. Dari masuk situ kita buka kantin dulu. Abis itu the whole team kita buka banquet dulu. Abis itu pas gua di restoran. Itu udah mulai bagi dua tim. Jadi emang gua sebelum buat di restoran gitu. Cuman karena restoran bukanya paling belakang kan ya kita semua perbantukan dulu. Juga. Semua. Pas gue di resto itu ya benar-benar main kitchen sih sebetulnya ya. Jadi satu kitchen yang ngeladenin buffet juga, la carte juga, in-room dining juga, pool bar juga, ada lobby lounge juga gitu. Semuanya di situ sih. Nah terus gimana pengalaman lo di pertanyaan gue yang tadi? Ada gak perbedaan yang ketara banget nih dari lo kerja di hotel sama kerja di restoran? Kalau yang paling beda banget tuh masalah multitasking sih gitu ya. Kalau di hotel kita kerja emang lebih SOP banget. Cuman bukan berarti di restoran enggak. Cuman kayak lo kalau di resto banyak rangkepnya lah gitu. Kerjaan lo sebetulnya poin-poinnya lebih banyak. Cuman mungkin gak sedetail lo kerja di hotel di mana SOP-nya mungkin lebih sempit. Tapi poin lo banyak detail. Karena kan let's say kayak temperatur record check gitu, kayak lu tiap pagi datang lu catat tuh temperatur chiller lu berapa, pulang berapa lu isi. PR banget. Iya, emang PR cuman needs to be done gitu kan untuk menuin si standar hygiene. Standar hygiene hotel kan mau nggak mau harus lengkap tuh kayak gitu, detail segala macam. Di restoran juga cuman kayak oh chiller aman ya udah gitu, tapi yang penting kita cek gitu. Terus sama strukturalnya sih gitu kayak lu di hotel bener-bener kerja juga ada hierarkinya kan, brigade lu siapa-siapa lu report kemana. Komi A, komi B, komi C,
apa demi Iya, chef ya benar. apa segala macam. Lo kerja masih berdasarkan itu banget gitu. Kalau di resto sih as long as you can do it ya kenapa enggak gitu. Yang penting the whole process itu kelar gitu kalau di restoran kan. Kalau lu sendiri lu lebih anak restoran anak hotel nih chef? Bisa dibilang sih selama ini gue lebih anak resto sih ya. Gitu. Sama gue juga. Cuman bukan berarti gue bukan ngejelekin hotel atau kayak hotel itu kurang bagus ya. Oh enggak. Gitu. Ada orang yang emang cocok di hotel. Banyak juga chef di hotel yang bagus. Lebih bagus banyak banget gitu. Memang punya karakter masing-masing aja sih gitu. Yeah. Dan menurut gue kalau dibilang mana yang lebih bagus nggak bisa. It's uncomparable gitu. Iya lebih kemana sih lu orangnya gitu kan. Lebih betul, kemana gitu. aja. Kayak samanya kayak mobil gitu kan. Lu pilih lu mau Mercy BMW sama-sama bagus. Tergantung selera kan sama kebutuhan lu mana gitu. Yang cocok lah sama lu lah. Betul. Okay. Nah terus abis dari sana The Raffles, lu sekarang jadi corporate executive chef. Iya. Ya kan yang berarti manage beberapa restoran. Tuh ada Odyssea, Mr. Bitsy dan yang lain-lainnya. Ya. Gitu. Nah, itu udah berapa lama lu di sini? Ini Februari ya bener, gue pas 5 tahun. 5 tahun ya? Yes, gue udah 5 tahun di grup ini. Gue growing banget jujur ya. Di grup ini gue dapat kesempatan buat belajar sendiri. Tapi gue juga punya kesempatan buat growing semua skill gue. Apa aja yang lu skill you grow? Yang pasti yang gak gue dapet di hotel atau restoran lainnya. Which is gue buka outlet banyak banget. Gue lebih ke manajerial sama gue udah ngelihat the business process gitu. Maksudnya pertimbangan apa yang harus dilakukan untuk ngejalanin bisnis ini gitu. Jadi istilahnya oke, gue orang produk, gue orang lapangan, gue udah tahu makanan gimana, costing gimana gini. Cuman bikin business decision juga gak segampang itu. Betul. Ternyata, ya kan? Jadi kayak gue udah di in between, gue bisa ngelihat the whole process, even pertimbangan semua director dan shareholder pun ngomong apa gue tahu gitu. Tapi di lapangan juga gue tahu kondisinya gimana gitu. Ya itu yang tugas paling penting dari seorang corporate sih. I really enjoy doing corporate chef sih. Gue 3 tahun waktu itu really enjoy it. Iya bener. Best job I ever had. Kayak the fun jadi perantara. Emang kadang yang bawah curhat, yang atas curhat. Gitu. Itu makanan sehari-hari kan. Betul. Tapi kayak how you keep the balance biar dua-duanya happy juga. Jadi kayak ya susah-susah gampang sih ya, cuman kayak sebelum seru kan gitu, corporate itu seru, apalagi kebetulan grup gue juga Jakarta Bali, jadi ya tapi mungkin orang banyak yang bilang kayak wah enak ke Bali mulu, mati kata siapa, gue juga kerja juga kan di Bali, enak aja, emang jalan-jalan doang gitu kan, gitu jadi kayak ya. Waktu sebelum pre-covid lo berapa kali? Sebulan sekali udah pasti. Gila. Iya kadang-kadang bisa sebulan 2 kali kalau lagi ada apa-apa ya. Emang waktu itu juga karena emang outlet nambah gitu, planning buka Bali lagi, Jakarta nambah lagi, kayak ya udah here and there aja kerjanya gitu. Udah orang lihat kayak wah tiba-tiba besok udah di Bali, orang ngelihat gue lagi habis kerja sunsetan gitu. Iya, tapi sebelum sunsetan kerja dulu. Iya itu dia kan, habis itu balik tiba-tiba besok loh kok udah ketemu lagi di SCBD siang gitu kan, udah kayak ketemu lagi kerja di mana gitu kayak. Ya ada sedih dan senangnya juga sih gitu. What's the biggest challenge buat seorang corporate chef yang kan Bali sama Jakarta tuh marketnya beda juga kan? Beda banget. Itu gimana lu find the kayak balance gitu? Waktu lu untuk ngatur misalnya menunya atau apanya gitu. Yang pasti kalau ya namanya udah corporate, tiap pos kita kan juga kita udah ada orang masing-masing. Pasti. Emang ini the people managementnya juga benar-benar harus tepat gitu, dan kita harus taruh orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Cuman yang pasti kalau lebih ke arahan produk, gue lebih pertimbangin emang demand tamu sih, trennya gitu. Jakarta, Bali, apalagi Jakarta benar-benar business city banget, demand tamunya beda sama di Bali yang orang lebih gue ke situ mau leisure, gue mau liburan, gue mau coba sesuatu yang baru. Jadi kita bisa mainin yang eksperimental di Bali gitu, dan mungkin banyak orang ya willing to pay more gitu di Bali kan dibanding yang Jakarta lumayan price sensitive gitu kan. Lu kalau orang Jakarta ke Bali tuh mau buang duit kasarnya. Betul, mau gitu. Belanja, mau jajan. Gitu. Karena mereka lagi liburan, lagi nyoba sesuatu yang baru gitu kan, kenapa enggak gitu. Gitu sih. Cuman yang pasti komunikasi sih yang paling penting gitu. Yang gue
jalanin, yang gue tekenin, dan kendala gue juga pasti tentang komunikasi doang. Kalau di mana gue harus ngatur Jakarta misalnya ada 5 titik, di Bali ada 2 titik gitu kan. Gimana caranya nih komunikasi bisa jalan gitu. Entah gue harus telepon, gue video call, ada yang harus gue email, emang ada yang harus gue kontrol, visit, datang, cek segala macem gitu. Jadi ya komunikasi sih yang penting. Terus lu itu apakah kerjaannya day to day lu ada mangkal di salah satu outletnya? Emang ini tempat lu atau lu muter Iya, mulu? posnya biasanya pasti gue punya base-nya lah. Gue ada tempat mangkala. Biasanya entah outlet yang baru buka atau emang lagi ada sibuk. Cuman pasti gue muter sih gitu. Ada banyak. Kayak misalnya gue waktu itu pertama kali gue join All In, base gue di Bali malah. Base gue di Bali, habis itu dari director gue bilang, gue mau opening Jakarta, konsepnya gini, oke lu siapin, ntar kapan bulan depan lu balik Jakarta, kita meeting, brainstorming segala macem, ngomongin konsep, bikin menu lalalala lah. Oke, udah gue di Bali tapi gue siapin, once gue ke Jakarta, oke kita coba meeting segala macam, nge-build konsep apa, sambil ngecek outlet juga, gitu jalan. Nah sambil gue opening Jakarta, masih balik ke Bali, sebulan sekali gitu. Nah, Mr. Bitsy itu udah bukan dari kapan sih? Mr. Bitsy itu 2017 kayaknya. Itu berarti yang paling baru berarti? Enggak, yang paling baru ya Mr. Bitsy. Mr. Bitsy actually kita sempat ada 3 gitu. Jadi SCBD yang pertama, abis itu kita sempat buka di mana namanya Gedung Nestle, Arcadia Ipampang situ. Abis itu terakhir di Kuningan City, yang paling muda. Cuman kemarin karena pas pandemic ini benar-benar itu gak ada traffic sih gitu. Jadi emang kita decide ya udah better tutup dulu aja deh. Gimana house life for you before pre sekarang udah ngomongin pre-covid atau post-covid gitu loh. Banyak banget yang berbeda sih pasti ya. Semua orang juga gitu. Dulu dibilang hidup ya capek lancar, tapi ya just jalanin aja lah gitu. Karena emang gue punya master plan dari dulu. Sebelumnya gue punya plan emang ada yang harus gue kejar sampai 2022, ada yang gue kejar sampai 2025. Gue orangnya lumayan mikir long term soalnya kan. Cuman emang ternyata di 2020 gak ada satupun yang kejadian gitu. Jadi kayak oke, harus switch langsung. Bikin ini, bikin itu, kayak mikir ya udah gitu. Kayak dulu gue cuman masih jalanin, oke gue harus kejar target gue ini. Ternyata pas COVID ada yang gak bisa dilakukan, jadi benar-benar emang kayak it's impossible to do gitu. Ada yang ya udah lu harus postpone dulu, lihat nanti. Ada yang ya itu doang 2 sih pilihannya. Bener-bener 2020 sih, wah gokil ya. Bener-bener antara lu gak bisa bubar, gak jadi, atau lu tunggu dulu, udah itu doang. Sama gimana caranya mikir survive sepanjang tahun lalu gitu. Iya, semua sekarang masih lah lagi on survival mode lah, F&B kan. Betul. Terus how do you keep your staff? Lu total anak buah kitchen lu ada berapa ratus? Nggak sampai berapa ratus sih kalau kitchen kebetulan. Cuman ini challenge buat gue juga ya tahun lalu. Kayak gitu. Lu maintain their fokus, maintain their kayak moral. Betul. Cuman emang selama pandemi ini gitu, emang to be honest kita ngelumain karyawan berapa gitu. Karena kan kita juga nggak bisa keep up. Karena udah pasti. Usahanya nggak bisa buka gitu kan. Jadi kayak wah nih buah si malakama juga, maju kena mundur kena, sedangkan mereka juga butuh kerja, butuh makan juga kan gitu. Kayak selama ini terutama dari pas awal pandemi sih deh, kayak Maret tahun lalu tuh kan bener-bener kita belum pernah dilatih untuk ngadepin kondisi kayak itu kan gitu. Jadi kayak gue nyemangatin semua orang personal, terutama kayak Maret itu ketika gue harus ngomongin karyawan itu buat gue juga jujur ya pengalaman. It must be really hard. Oh shit, gue bilang gue pusing, gue kepikiran, ujung-ujungnya gue sakit. Itu Maret. Gue sempet sakit bulan Maret akhir sampai panas. Gue udah 39-40, gue udah parno. Waktu itu ya udah ngomongin COVID, tapi kan kita belum tahu belum ada. Gimana. Rapid test saya belum ada waktu itu. Paling gejalanya cuma kayak, ya pokoknya gejala kayak flu waktu itu. Iya kayak gitu, waktu itu udah panik-panik Bombay kan. Gue gimana ntar gue mati gimana nih gitu. Gue dulu mikir gitu, karena gue jujur gue kepikiran. Staff gue ada yang punya istri, punya anak segala macam. Gue mikirin mereka gimana makan ini. Itu challenge terberat gue. Gue mikirin mereka, gue care sama mereka. Karena mereka juga udah kerja nunjukin. Mereka tuh mau belajar yang bener-bener orang dari gak ada skill apa-apa. Mereka mulai
masuk di dapur jadi steward, tapi setahun mereka coba belajar Helper masak gitu, gitu, iya. jadi helper, habis itu mereka mau coba itu kan kita nggak bisa kasih sesuatu buat mereka kayak sedih men gitu. Dan waktu itu gue juga ngadepin staff lumayan banyak ya 65 sampai 70 orang itu challenging juga Iya. gitu. Buat bener-bener coba semangatin mereka, cuman ngasih pengertian nih kondisi kayak gini-gini kita juga there's nothing we can do about it gitu kan. Cuman bisa kasih gini doang gitu. Jadi ngadepin satu-satu, gue hadepin personal. Karena kalau gue cuman titip sama leader-leadernya juga pasti Iya. beda lah touch-nya gitu. Karena gue juga say thank you sama mereka yang selama ini udah ngebantu Iya. semua gitu. Udah being loyal juga. Terus buat yang masih kerja, how do you maintain their spirits up gitu loh? Pasti nggak semangat sih kan? Iya, Pasti nggak awal-awal semangat. terutama ya, Iya. awal-awal gitu. Cuman yang paling gue bisa kasih mereka semangat adalah ketika outlet ada perubahan signifikan. Jadi dari yang habis PSBB 1 deh. PSBB 1 habis itu kita buka, kan bisnis masih ya iya enggak lesu lah gitu. Kayak jeda 2 minggu, somehow Jakarta waktu itu lumayan signifikan gitu perubahannya gitu. Grafiknya langsung dalam setelah 2 minggu, mungkin kayak orang nunggu save dulu kali kayak, ini udah aman belum nih keluar jalan atau apa. 1 minggu deng gitu kayak lumayan, wait ini lumayan juga nih salesnya gitu kan. Kita ngelihat salesnya bagus, ngelihat restoran rame. Gue dengan PD-nya aja gue masuk dapur lagi agak marah-marah gitu kayak, weh lu yang bener dong rame nih gini-gini. Kayak gue nge-push anak-anak gue kayak gitu sih. Gue lumayan apa ya. Mungkin orang gak banyak yang lihat gue keras sama anak gue ya gitu. Cuman kalau di dapur gue dulu dilatih. Di Amus itu gue dilatih lumayan keras juga sama senior-senior. Digembleng bener. Lu gak bisa. Lu dikata-katain ngomongnya di samping kuping bener-bener. Bener-bener lu ya orang anak sekarang mungkin lu diginiin di dapur lu langsung visum lu kali. Kalau dulu gak ada lu kayak gitu-gitu. Iya, kita gak tahu sekarang orang udah beda lah gitu. Cara ngajar beda, tapi juga orang nanggepin sesuatu juga udah beda soalnya. Dulu karena gue juga sama tim gue kayak gitu, keras juga. Jadi kayak di saat kayak gitu gue coba bangunin mereka aja. Mereka juga lumayan pada, oh iya nih udah mulai ini. Dan emang kebetulan maksudnya kelihatan gitu yang dulu mereka masuk ya masih ada potongan salary. Akhirnya mereka masih bisa dapetin salary-nya lagi yang dulu gitu. Kayak juga tuh lu bisa hidup lagi nih ya. Jadi tolong gitu kayak. Gue agak kencang mereka tapi ya gue juga lu bisa kok lu bisa dapet kehidupan lu lagi lah at least gitu. Jadi kayak ya tolonglah lagi. Mereka juga sadar gitu dengan mereka bersyukur gue masih bisa punya kerja dibanding orang-orang yang lain banyak yang kehilangan kerjaannya men. Oh gitu. my god orang sekarang yang F&B bukan F&B doang lah. Bukan Semuanya F&B itu doang, pengangguran banyak. gila banget sih. Banyak. Gitu. Dan emang ya from the business side ya emang no choice. Betul. Kalau enggak bisnisnya yang tutup. Betul. Mending tutup minus. Iya kalau minus harus bayar malahan. Itu dia kan. Lu ada plan ke depan mau buka resto sendiri one day? Pasti gitu. Cuman ya itu gue orangnya gue mikir panjang jadi kayak. Di dalam target lu itu tadinya kalau nggak ada COVID maksudnya tahun berapa tuh? Wah panjang sih, mungkin gue punya resto sendiri ketika gue udah mulai banyak uban kali one day. Karena gak juga sih tapi ya bisa dibilang. Gue mau one day gue punya usaha gue sendiri, cuman gue juga, orang bilang mulai dari kecil, gue enggak. Gue mau buka sekalian jebret gede gak main-main. Amin. Mau gue, tiap orang punya rencana, punya idealisme masing-masing kan gitu. Cuman ya yang gue pelajarin dan emang yang gue mau itu. Nanti ketika momennya udah datang gue pasti gue ngerasa gitu kayak ini momennya. Gue decide ya udah gue harus mulai gitu. Cuman sementara itu ya gue pelajarin semaksimal mungkin ya dari here and there semua orang. Dan gitu. Posisi corporate chef itu a really good position buat belajar the other side-nya dari kitchen, even kitchen management ya, jadi ke marketing. Betul, marketing gitu kayak gue juga finance, restaurant, segala bener banget gitu. Jadi dari kitchen production mungkin biasanya kita deket sama orang purchasing, procurement segala macam lah. Kita tahu goods, kita tahu suppliers gitu kan. Habis itu ketika udah ngomongin marketing sama accounting finance nih udah two totally different things gitu kan. Nah kebetulan emang gue juga dapat privilege di grup gue ini semua orangnya muda, komunikasinya juga enak gitu. Dari yang gue cuman bercanda-bercanda sama mereka, tapi habis itu ngomongin kerjaan kan gue belajar banyak gitu. Yang gue gak pernah sekolah marketing, gue gak sekolah PR, tapi gue ngeliatin PR gue, ngerjain apa aja sih seorang PR itu, gue harus bikin recap guys komennya begini, dari
sekian ratus guys komen, gue dapat good comment sekian, dapat average sekian, dapat bad comment sekian gitu. Kayak oke, ini harus diimprove, ini harus enggak. Bukan berarti kayak wah lo restoran lo yang datang 1.000 tapi lo dapat bad comment 1 gitu. Terus kayak lu langsung pusing mikir otak harus berubah gini. Men yang 999 itu bilang fine-fine aja kok. Gitu. Karena kan makanan selera juga bro gitu. Jadi kayak subjektif lah gitu. Jadi itu gak bisa, oh gue baru pelajaran itu dari PR gue dulu gitu. Dia ngomong kayak gitu. Oh iya benar juga sih gitu. Marketing wise gimana mereka ngebaca tamu. Gimana cara nge-branding nih produk untuk jadi bahan jualan gitu. Tempatnya lah. Betul. Tempatnya juga gimana gitu. si akunting ini ngatur tuh duit yang masuk sebulan tapi mana yang bayar apa dulu, mana yang kemana gitu kan. Itu ya harus belajar kayak gitu. Exactly. Dan ini men, gue lupa tadi mau nanya pas background. Lu kan salah satu cucunya Om Bob, almarhum Om Bob Sadino. Ya kan? Ya ada yang bilang sih. Kok jadi chef nggak ngikutin bisnis keluarga? Ya gue itu lupa banyak, nanya tadi. Banyak yang nanya sih. Ngapain lu? Ya kalau bisa dibilang sih ya gue gitu. Opa gue ya opa gue. Itu juga ya sebetulnya bukan opa gue direct ya. Cuman opa ponakan lah gitu. Jadi gue cucu ponakan gitu sebetulnya. Cuman emang ya masih related. Masih satu big family gitu. Cuman ada interest ada gitu. Cuman itu dia, gue mungkin karena gue punya self esteem juga kan, dan gue punya idealisme gue juga, gue mau hands on masak, gue mau urusin makanan gitu. Jadi kayak emang gue mau jadi tukang masak gitu. Kalau lo ngomong, oh Ivan jadi chef gede atau jadi businessman ini, no, gue lebih happy gue pegang panci sama pisau dibanding gue pegang kertas pulpen atau di depan komputer gitu. Jadi kayak bikin gue happy ya dengan kayak gini gitu. Kan at the end of the day kita juga butuh apa ya, lu harus ngelaksanain kegiatan lu sehari-hari tuh dengan tanpa beban kan gitu. Iya bener sih. Gitu. Yang lu cintai lah dan emang yang lu suka gitu. Betul. Dan I think lu sama gue sama, we are both lucky enough buat kerjain apa yang kita passion kita gitu. Mau gitu, bisa bikin kita happy gitu. Ya kalau nggak passion gimana lu, orang kerja 15-18 jam di dapur bisa pulang nyantai-nyantai aja, tidur, besok pagi mandi kerja lagi gitu. Mungkin kalau yang lain kalau nggak passion ya nggak bisa kalau bro. Yes. Iya kan. Kayak kepaksa. Betul. Kerja kepaksa. There's nothing sadder dan kayak lu kalau kerja kepaksa sih. Betul gitu banget. Gitu. Jadi ya bisa dibilang gitu sih kenapa. Mungkin ya gak tahu ya, mungkin bisa dibilang belum kali ya ke family business gitu. Toh juga anyway itu jalan. Sempat gue bantuin juga beberapa aspek lah gitu. Sempat. Cuman emang gue gak full time aja gitu sih. Milih jalan hidup sendiri lah. Yes gitu. Karena apa ya, gue juga agak kurang cocok dengan ya omongan orang-orang yang kayak oh lu udah dari keluarga ada ya udahlah hidup lu masa depan lu terjamin. Men siapa bilang? Antara itu atau gue bilang fuck it lah, gue bilang hidup gue gitu. Kan ya oke, it's good, it's great gitu, benar-benar sukses. Cuman ya kita juga mau lah jadi orang gitu kan. Jadi betul. Kayak gue mikir ya gue punya jalan gue sendiri aja gitu. Itu aja sih. Oke. Mantap. Ya, carve your own path, guys. Carve your own path. Betul. Nah, men, gue juga mau bilang kita with all the Ray Jensen Radio team turut berduka cita karena nyokap lo. Jadi banget, kemarin guys yang gue bilang nih ada chef yang ada urusan mendadak tuh Chef Ivan. Gitu kan. Mendadak banget. Iya. Mendadak. Really sorry sih. Gimana, how do you coping up? Yang pasti dari dalam diri gue sendiri sih. Jadi kayak bener-bener cobaannya lumayan ya. Ya dibilang berat ya, mungkin banyak orang lain lebih berat juga. Cuman buat gue ini sesuatu yang istilahnya ya pelajaran hidup lah gitu. Tanggung jawab gue sebagai anak cowok, sebagai laki dari keluarga juga harus ngurusin keluarga kan. Jadi kayak ya gue cerita aja gitu. Sekeluarga gue one day itu positif COVID semua kan. Terus kayak habis itu serumah tes gue sama suami kakak gue Amanda. Jadi cuman bokap, nyokap, sama kakak gue ternyata positif. Nah, bokap nyokap dirawat di rumah sakit, dianjurkan. Akhirnya nyokap gue yang dapet rumah sakit udah. Tapi ternyata dia gak survive gitu. Cuman kondisinya karena gue ngeliat gini, bokap gue sama kakak gue juga lagi sakit. Kalau bukan gue yang ngurusin, siapa lagi?
gitu. Gue nggak mau bikin kondisi ini makin parah. Jadi Iya. ya di situ gue dari awal ya kayak ya udah gue sok kuat aja udah. Hmm. Bodo amat, gue anak laki, gue cowok, gue harus bisa ngurus ini semua buat keluarga gue. Kayak yang penting gue nahan aja semua gitu. Iya. Sok kuat ya bisa lah gitu. Jadi kayak shock banget sih karena itu cepat. Yes, Terus, it happened really quick. ya cepet banget sih gitu. Kita nggak tahu. Nothing we can do about it gitu. Kita udah usaha, oke cari rumah sakit, obat ini, obat itu, ada solusi lain atau apa-apa. Kita juga cari-cari jalan gitu. Cuman abis itu kayak gue yakinin diri gue aja sih gitu. Kayak gue berpegang sama kalau bukan gue siapa lagi gitu. Jadi kayak gue berpatok sama itu, mau gak mau gue harus survive untuk ngurusin keluarga gue yang lain juga. Abis itu ya udah bisa jalan. Dibilang sedih ya sedih lah pasti. Oh pasti lah. Apalagi kita anak cowok men, Iya, gitu kan. Kita pasti juga lumayan deket pasti sama nyokap gitu. Dan di situ gue cuman mikir itu satu sih. Kalau bukan gue siapa lagi? Yang ada gue memperparah keadaan, bukan gue bikin makin baik gitu. Kayak yaudah gue coba lakuin sebaik mungkin aja sih gitu. Semua hal yang bisa gue lakuin ya. Puji Tuhan ya sampai sekarang ya oke lah. Bisa berjalan, semua udah keurus, keluarga udah sehat. Lu udah ngantor lagi tapi? Udah. Ya waktu itu juga in the meantime emang lagi abis Christmas kan. Waktu itu abis Christmas ke New Year sebetulnya gak terlalu sibuk kerjaan di urusan gue. Cuman paling tinggal operational outlet doang kan gitu. Karena resto waktu itu masih buka. Cuman kan New Year's Eve juga gak bisa bikin apa-apa waktu itu. Jadi gak terlalu sibuk juga lah. Cuman ngerjain siang sore gue bisa monitor dari WhatsApp, telepon, email ya udah beres sih gitu. Man, not to be religious, tapi kan selalu dibilang God will make a way lah, gitu kan, dan pasti ada tujuannya lah, gitu kan ya. Hopefully whatever it is, emang it's really hard. Kayak waktu gue juga kehilangan oma gue juga, waktu itu gue juga di Denmark, gitu kan. Gak bisa ngelihat, gak bisa datang dan gitu. Dan itu sangat tiba-tiba doang. Gue satu hari gue video call, satu hari bilang dia udah di rumah sakit, gue video call dia udah gak ngenalin gue. Terus habis itu udah lewat malamnya gitu loh. Itu berat banget kan pasti. Kalau mau dibilang kayak oke, pasti Tuhan punya maksud, tapi kan nggak tahu apa emangnya. Nah, gitu kan. itu. Nah, tapi ya ya namanya faith kan. Betul. Gitu loh. Jadi kayak I'm sure he has a plan lah for all of us gitu. Pasti kok, pasti. Sooner or later kita nggak bakal misalnya tahu. Make you tougher atau kayak begitu kan lebih apa ya, mental dibangun juga mungkin gitu kan. Try itu ambil positifnya, betul. Itu juga yang gue lakuin lah gitu. Well, thank you for sharing loh. Pastilah. Hopefully bisa yang kalau denger kayak everybody lah stay strong whatever it is kan. Lo punya tips anak-anak buat pendengar-pendengar kita nih? Banyak sih sebetulnya. Cuman ya pasti yang related sama yang tadi kita bahas itu tadi. Dari sisi kerjaan segala macam ya udah tau lah. Kita di F&B terutama di masak. Gue lebih suka ngomong F&B karena sebetulnya gini, F&B emang mostly makanan, tapi di dunia minuman tuh juga mirip loh, di dunia service juga mirip loh, maksudnya kerjaannya gitu. Jadi teman-teman F&B pasti juga udah tahu lah gimana kerasnya ini industri ya. Apalagi 2020 udah ngajarin kita there's nothing we can do about it, tapi mau gak mau kita harus survive kan gitu. Jadi kalau menurut gue yang pasti 2021 ini jangan nyerah sih. Gue tahu ya kebijakan pemerintah juga masih belum bisa dipastikan gitu kan. Kita juga nggak bisa nyalain pemerintah gitu. They're doing their best gitu kan untuk bisa kayak gini. Cuman yang pasti 2021 menurut gue bisa jadi tahun kebangkitannya lagi sih, langsung kickback F&B ini sih. Amin. Amin banget ya, amin banget sih. Amin yang banget. Yang penting jangan berhenti inovasi juga. Emang harus dinamis gitu. Jadi kita ngelihat perubahan kebijakan, kita ngelihat peluang lain apa yang kita bisa kerjain gitu kan. Selama pandemi juga pasti teman-teman di restoran, hotel atau yang punya usaha lain dari yang nggak boleh dine in switching ke online, semua take away atau jualan di online platform segala macam gitu. Memang ada yang jalan, ada yang enggak, ada yang bisa cuman ya segitu-segitu aja, ada yang sukses. At least gitu. you try. Gitu at least you try, bener. Daripada lu nunggu, kasarnya nunggu mati doang. Iya, nunggu mati gitu kan. Gitu. Lu gak mati COVID, mati kelaparan. Gitu kan serba salah. Gue kayak
respect banget sama Amus gitu. Ya Iya. restoran sekelas Amus gitu Betul, ya guys. Yang betul. kayak ini udah award winning restoran yang emang fine dining. Lu nggak Udah bisa top makan notch. Chinese food di Amus, nggak bisa gitu loh. Iya. Karena mereka udah makanan price. Tapi mereka jualan frozen food kok. Iya, jual frozen food, Iya. jualan burger, Jualan apa segala catering, macam. Iya, jadi kayak anything to do if you you will survive then do it gitu loh. Apapun Do itu. Gue lagi nyoba baru juga podcast. Gue nggak pernah, gue tidak punya pengalaman ini. Tapi lu lama juga main podcast ini kan, ini aja udah, ini edisi berapa mungkin 100 something? 100 berapa ya? 110 ya? 112 ya segitu. Makanya gue dari yang awal-awal lu punya podcast kan 1, 2, 3 masih itu, oh ya dengar, abis itu tiba-tiba, ini anak konsisten juga udah 50 something. Terus gue baru notice pas Vito. Pas Vito itu gue hitung dia udah 89 ya kalau iya, saya. udah 80-an 90-an tuh dia tuh. Makanya pas gue lihat kayak wow, gue bilang. Iya, dan gak berasa sih. Gue gak nyangka gue bakal enjoy doing it. Gue awal-awal bikin cuma karena lagi gak ada proyek, restoran udah jalan sendiri gitu kan. Jadi bikin killing time doang. Nongkrong. Ternyata ya abis itu ternyata restoran gue itu tutup, COVID and everything else. Ya I have this. Iya, betul. Yang gue bisa pelajarin gitu loh. Dan bisa dalemin lagi kan, lu kulik lagi. Walaupun bukan masak, cuman ya masih dunianya ini juga gitu. Dan kita udah ngundang Chef Ivan nih, anak-anak Trisakti udah pasti nih. Gue tagih dia 1.000 minimal. Gila. Masih banyak juga sih yang lain teman-teman gitu. Kayak pasti. Mungkin bisa gue bilang, 5 tahun belakangan kali ya, sosmed kan benar-benar nge-boost semuanya ya. Dari knowledge, dari branding, dari apalah semuanya. Dan connection sih. Iya, kayak sekarang segampang itu kalau lu mau kenalan, I love it. Kayak tinggal DM, hi. Iya, gitu. Dulu kan benar-benar lebih susah gitu kan. Juga masih banyak benar-benar orang-orang hebat yang kita gak tahu. Karena dulu sosmed belum kayak gini gitu kan. Belum bisa ngangkat orang, belum bisa ngebuka orang kayak, oh ini ada loh orang kayak gini. Wah keren banget nih gitu. Kita dulu gak tahu gitu. Exactly. Kayak ya menurut gue sosmed sekarang juga harus bisa tetap ngangkat yang dulu-dulu juga sih. That's why makanya gue juga banyak media kan yang emang serius sama itu juga gitu. Yang mungkin 10 tahun lalu belum keangkat media, mereka coba angkat lagi sekarang dan itu juga bisa boom. Jadi kayak ya seru juga sih, walaupun emang harus dinamis gitu, harus mikir cepet gitu kan. Kita sekarang harus kayak, ya lu ada apa nih, bisa kayak gini-gini, bisa apa enggak bisa, ya udah cari yang lain lagi gitu. Apapun yang bisa dilakukan dicoba, coba dulu deh. Betul. Coba dulu. Kayak ya gue pindah kerjaan gitu kasarnya. Ya coba aja dulu lah, gak ada salahnya. Lu mau ngapain lagi kalau gak nyoba? Betul. Gitu kasarnya itu kan. Iya, ya itu bisa dipakai untuk hal itu gitu. Apalagi untuk sekarang kan kayak wah lagi nih, udah bingung juga. Oke, man, for closing section kita will play a game namanya namanya itu Ivan Leonard. Kita mau main a game namanya You Better Know It. Oke, we throw quick question. Kalau lu nggak mau jawab bisa bilang pass, tapi we appreciate your answer. Oke, You Better Know It. Edisi Ivan Leonard. Secret talent, bro. Secret talent. Bisa bongkar Vespa. Bisa bongkar, itu gak secret, kayak lu udah pamerin di sosmed lu juga. Iya, tapi gak semua orang sih tahu. Bongkar. Oh jadi lu anak Vespa banget nih? Lumayan, emang gue get my hands dirty juga. Kalau emang gue lagi ngerjain sih, gue kerjain semua sendiri sih men. Mantap. Ya kalau orang lihat Vespa, riding segala macam, iya. Cuman gue bongkar, bener-bener bongkar sih. Di rumah gitu? Iya di rumah. Wih luar biasa. Gitu. Luar biasa. Sama itu Mark Gilles juga katanya bongkar mobil kan kalau di rumah. Dia juga hobi otomotif yang sebetulnya ya beda sih sama masak kan. Kedua, karakteristik that you value most in other people. Oh ini agak susah. Cuman basic sih, kejujuran. Honesty kan, of course. Karakteristik that you value most in yourself. Pas. Saja nih Steph nih. Best advice you ever got? Best advice. Pas lagi. Menurut gue semua advice is the best. Oke. Worst advice you ever got? Buat gue worst advice. Ini agak
Susah nih worst. Kayak gue pernah dibilang kayak lu gak usah dengerin apa kata orang, ya itu salah sih. Ya itu worst juga. Itu bad cuman bukan worst menurut gue. Lu better dengerin orang lain ngomong apa tentang. Menurut gue itu worst. Kayak karena gue gak terlalu peduli orang ngomong apa tentang gue sih. Yeah, exactly. Best meal or the most memorable meal of your life? Wah, most memorable meal. Wah banyak sih. Yang pasti sampai sekarang gue gak bakal lupa. Gue makan masakan gue sendiri semalaman. Jadi kayak gue lupa waktu itu gue masak apa, kayak udah lama gitu. Gue masak itu, gue makan sambil nonton TV. Cuman ternyata gue makan banyak itu sih. Gue makan, jujur gue gak tahu kenapa waktu itu gue makan kayak 2 whole roast chicken by myself, some baked potato segala macam. Jadi kayak waktu itu sebelum gue masak buat orang rumah, cuman waktu itu gue di rumah sendiri, gue nonton DVD, cuman gue makan nyemil, habis, gak kesisa. Mestinya itu makan gue buat berenam kali di rumah. Jadi gue most memorable gue sih itu, gue gak bakal lupa sih gue makan sebanyak itu. Oke. Favorite movie on Netflix or series? Narcos yang keberapa? Yang pertama. Oh gila. Yang pertama. Gokil. Gue orangnya selalu suka yang OG. Yang pertama tuh udah. Itu keren banget sih. Oh keren. Inspiring. Joey. Dan life is tough man. Life is tough. Iyalah. Hidup itu keras. Banget. Lanjut. Most embarrassing moment in the kitchen. Ini harus tahu ya? Hah? Harus tahu ya? Iya, masa gak inget? Gak, tapi ini lucu. Most embarrassing moment. Gue pernah kerja saking sibuknya gue lupa celana gue robek. Di mana nih Amus yang open kitchen? Mungkin teman-teman kerja gue ada yang inget, ada yang enggak. Mungkin kayak waktu itu kita malam itu lagi sibuk banget. Jadi gue lupa, agak kepleset, kaki agak split gitu. Abis itu break. Tapi gue lupa. Ya lagi sibuk kerja. Kayak, lu dapur juga gak notice kan. Abis itu set udah kelar dinner service kayak, lu robek ya? Kayak, gue bilang lupa. Oke. Last question. If you weren't a chef, what would you be? I don't know. I have no idea sebetulnya sih. Have no idea. Oke then kalau gitu. Thank you very much for coming man. Thank you banget. Thank you. Really good to see you again. Really good to see you again. Bener-bener udah lama banget ya. Gila. Yeah, udah lama banget. Biasa kita selalu di Jakarta Selatan. Ya kan? Kali-kali jadi anak Jakarta Barat sekarang. Suruh buka outlet sini lah. Aduh. Mau banget. Yeah. Karena sebelum promising men Barat. Iya, sangat promising. Dan kebanyakan, sekarang sih mall-mall sini udah mulai rame sih. Iya. Maksudnya kenaikannya lumayan drastis sih. Jumlah traffic lebih padat dan kayak marketnya beda ya sama Selatan. Kan masih banyak makan gengsi. Kalau di sini kayak makan produk. Gak ada gengsi, makan harga. Iya. Harga kalau di sini. Bisa diatur lah kalau itu. Sukses buat semua proyek-proyek lu, Van. Thank you bro, thank you lu juga. Terakhir kasih tahu Instagram lu, mungkin social media lu ke listeners. Social media gue cuman Instagram sih paling ya. Gue sama social media nggak terlalu. Gue pasif sih sama social media, gue pasif. Jadi maksudnya gue buka semua, cuman gue nggak terlalu aktif untuk gue yang ngepost sih. Paling Instagram gue di @ivanleomangundap. Huruf kecil semua nyambung. Oke, jadi sisanya sih nggak ada, gue gak ada yang aktif. Nanti guys ke YouTube kita kalau misalnya nggak tahu spellingnya, bisa lihat di situ, kita kasih descriptionnya semua dan linknya. Oke, Ivan, thank you banget. Sama-sama bro. Guys, thank you very much for listening to our show today. Jangan lupa like the video if you like it, follow dia, main ke outlet-outletnya, pesen, support pesen, berarti support tuh berarti pesen ya. Kita ada di Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, dan Anchor app. Okay, thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you man.